Karena anugerahnya yang sempurna memungkinkan kita boleh berada di tempat ini, secara khusus di minggu yang ketiga dalam bulan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang ke-9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu berturut-turut kita telah dibekalkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang sikap hati orang percaya. Saya berharap 2 minggu berturut-turut yang telah dimana Pastor Joe sudah menyampaikan bagaimana memiliki hati yang benar. Dan dia kan seminar, seingat saya last week, memang saya tidak bersama-sama dengan Anda. Dia juga topik yang sama, memiliki hati Bapa. Dan hari ini saya menyampaikan memiliki hati yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya berharap kita semua sebagai sidang jemaat Being Glory Permi tidak menyalahartikan tentang pribadi Roh Kudus. Oleh karena apa? Ada banyak orang yang salah mengerti tentang oknum pribadi Allah yang ketiga ini, oknum ketiga dari pribadi Allah ini, sehingga dengan pemahaman yang tak begitu jelas, sehingga mengimplementasikan dalam kehidupan yang juga berbeza. Sehingga saya berusaha untuk menegakkan doktrin yang benar di dalam pelayanan mimbar kita di Being Glory Permi, supaya tidak menyalahartikan tentang oknum yang ketiga pribadi Allah. Sehingga saya membawa kita sidang jemaat Tuhan untuk bagaimana memiliki hati yang dipenuhi Roh Kudus, harus mengerti dulu tentang pribadi itu. Ketidakpahaman kita tentang pribadi seseorang membuat kita salah mengerti tentang orang itu. Pendekatan yang sama saya ingin membawa kita untuk memahami pribadi oknum ketiga daripada pribadi Allah ini, sehingga mengimplementasikan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita orang percaya tetap dalam posisi yang benar. Oleh karena itu, saya mengajak kita, mungkin selama ini kita berpikir tentang pribadi Roh Kudus ini, yang mungkin ada perbezaan. Saya ingin membawa kita masuk kepada konsep yang benar. Oleh karena itu 3 perkara yang selalu saya bawa untuk kita pahami bagaimana, mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus dan bagaimana caranya. Oke. Next, 3 perkara ini yang menjadi pola pemikiran kita. Doktrin Roh Kudus. Pemahaman kita tentang doktrin Roh Kudus akan membawa kita paham tentang pribadi itu dan hidup di dalam pribadi itu, dan tidak bergeser daripada pribadi itu. Saudara-saudara, pemahaman yang dangkal membawa kita tak mengerti. Apalagi kita tidak memiliki hubungan dengan Dia, maka tidak kita akan mengalaminya. Oleh karena itu, 3 perkara ini, doktrin Roh Kudus, mengapa hati kita perlu dipenuhi Roh Kudus, dan bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Next, yang pertama, siapa Roh Kudus?
Doktrin Roh Kudus adalah merupakan satu doktrin yang perlu diajarkan kepada jemaat. Ada kalanya para hamba Tuhan boleh datang silih berganti di dalam mimbar gereja Tuhan. James White dalam bukunya berkata begini, hati-hati, di abad ke-21 kita sedang berada di dalam abad itu. Kita sedang ada di dalam abad ke-21 ini. Dia berkata, banyak pengajaran-pengajaran yang sebenarnya boleh kita dengar tanpa ada Injil di dalamnya. Sehingga saya mau menarik perhatian saudara. Sesiapapun boleh berkhotbah, tetapi kalau dia tidak fokus kepada Injil yang adalah kebenaran Allah. Seorang berkata, hamba Tuhan yang pernah melayani kita di tempat ini, Reverend King, dia mengatakan di dalam pernyataannya, Christ is the gospel. Kristus adalah Injil itu. Sehingga apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita alami, haruslah berfokus hanya kepada kebenaran firman Allah. Di luar kebenaran itu tidak ada kebenaran yang lain. Hanya Yesus Kristus yang mampu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di luar dia tak ada kebenaran. Sehingga kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh pribadi Roh Kudus ini juga di dalam kehidupan orang percaya. Siapa Roh Kudus? Sehingga saya harus berkata, Roh Kudus sudah ada dalam perjanjian lama. Ibu nggak salah tuh. Mungkin Anda akan berkata, waktu itu Roh Kudus belum disebut Roh Kudus, tetapi Roh Allah yang melayang-layang. Ketika penciptaan, Allah berkata, marilah kita menciptakan. Kita artinya plural. Ada di situ Allah Bapa, ada di situ Allah Anak, ada di situ Allah Roh. Kita bukan singular, tetapi plural. Artinya Allah Roh Kudus juga ada dalam masa penciptaan. Ini kita harus mengerti. Sehingga roh yang sama, pribadi yang sama, itulah yang sedang saya beritakan. Dia sudah ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi pribadi Allah yang ketiga ini, Allah Trinity ini, Allah Tritunggal ini, pribadi ini ada di dalam diri kita. Kenapa demikian, Ibu Pastor? Saudara, saya memberikan sedikit pemahaman kepada kita. Pribadi Roh Kudus ini diberikan oleh Allah di dalam kehidupan manusia, merupakan pemberian yang kedua selepas Yesus Kristus. Allah memberikan Kristus adalah merupakan pemberian terbesar Allah kepada manusia. Itu sebabnya setiap kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Yang tidak percaya Yesus Kristus tidak akan diselamatkan. Tetapi ketika Yesus mati, Yohanes pasal 14 berkata,
Aku akan mengirimkan satu penolong kepadamu yang akan tinggal di dalammu. Ya. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Tetapi Allah memberikan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam diri orang percaya. Sehingga kita tidak menjadi bersendirian. Tetapi pemberian Allah yang terbesar dalam diri kita manusia adalah Yesus Kristus. Dan selepas itu, karena Yesus naik ke atas, naik ke surga, maka Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya di hari Pentakosta itu. Itulah merupakan pemberian terbesar Allah bagi gerejanya. Tadi lagu yang dibawakan Ibu Seti, ada lagu yang keberapa itu? Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Masih ingat lagu itu? Roh Kudus bagi gerejanya mengapa dia? Oke. Membangkitkan umat pilihannya, ya. Oke. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu diberikan sebagai pemberian Allah bagi gereja Tuhan. Jadi sangat penting kita paham pribadi ini supaya kita tidak menyelewengkan. Karena Roh Kudus inilah yang berkuasa di dalam gereja Tuhan sehingga pada saat ini. Sehingga ketika engkau menerima Yesus, ketika engkau dibaptis, sebenarnya 3 pribadi ini perlu ada. Saya mengajar di MITS, saya tanya begini, hai, ini semua hamba Tuhan kan? Kadang-kadang saya rasa lucu juga, ada juga loh. Apa yang paling esensi perlu ada dalam baptisan? Ya, mereka tak tahu ya. Siapa di antara kamu yang sudah pernah membaptis? Hampir daripada 10 orang mungkin ada setengah di antaranya ada pernah membaptis lah. Tetapi tidak mengerti apa yang paling esensi di dalam baptisan itu. Itu saya mau jelaskan. Sehingga ketika kita menerima hidup di dalam Roh Kudus, 3 pribadi Allah ini senantiasa diungkapkan. Saya mengungkapkan di dalam gereja kita dalam doa pembuka. Pribadi, 3 pribadi itu senantiasa saya ungkapkan itu. Karena apa? Itu merupakan esensi sebuah gereja. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Itu meterai kita. Itu orang-orang yang percaya kepada Tritunggal Allah yang hidup. Saya tidak akan memisah-misahkan yang mana Allah Bapa, yang mana Allah Roh Kudus, yang mana Allah Yesus Kristus. Tetapi saudara, pemahaman ini perlu menjadi terimplementasi dalam diri kita. Ketika kita paham tentang siapa Roh Kudus, maka kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita dalam bentuk kerja nyata. Ketika kita tidak memahami kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita, sebenarnya supaya kita dapat menyembah Allah. Halo, jangan salah, Roh Kudus tak perlu disembah ya. Dia ada dalam diri kita untuk menyembah Allah dan menyembah Yesus Kristus. Saudara, mari kita memahami Roh Kudus
dicurahkan sejak hari Pentakosta supaya membuat gereja Tuhan menjadi gereja yang penuh hikmat sesuai dengan kebenaran Injilnya. Itu keistimewaan kita. Tetapi nanti saya akan jelaskan. Ada orang Kristen, halo, saya harus perlahan berkata. Ada orang Kristen yang hidup, yang ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi ada juga orang Kristen yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Sehingga kalau Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, maka kita dapat melihat bagaimana dia dalam keseharian. Roh Kudus itu berkarya di dalam diri orang-orang percaya. Bagaimana terlihatnya Roh Kudus itu dalam diri Anda, dalam diri saya, terlihat melalui sikap hidup kita. Jadi pentingnya Roh Kudus ada dalam diri setiap orang. Untuk menjelaskan doktrin Roh Kudus ini memang 1 semester, artinya panjang. Tetapi saya hanya memberikan dalam pola yang singkat saja. Saya berharap Anda mengerti siapa Roh Kudus. Dia adalah Allah yang tinggal di dalam diri manusia untuk menyembah Yesus Kristus dan berfungsi dalam diri manusia untuk melakukan karya Allah dalam hidup kita. Oke, saya berharap Anda mengerti siapa Roh Kudus. Saya tidak masukkan di sana, oleh karena semua ada di dalam saya punya ini. Hanya saya memberikan zoom kita. Mengapa hati kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Itu menjadi soalannya. Karena ada banyak orang Kristen yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, hanya Roh Kuduslah yang mampu memberikan inspirasi kepada kita. Alkitab bukan diterjemahkan. Alkitab diilhamkan, kata diilhamkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dipakai kata pneustos. Artinya Allah memberikan satu nafas hidup kepada para penulis-penulis Alkitab untuk menyuarakan hati Allah. Ya. Itu mengilhamkan itu, setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab saudara adalah firman Allah yang tanpa salah. Dalam bahasa teologianya disebut inerensi. Yang tanpa salah. Jadi tidak ada kesalahan di dalam Alkitab, saudara pegang itu. Jadi jangan berkata Roh Kudus salah menafsirkan. Ya, Roh Kudus itu berkuasa untuk memberikan inspirasi bagi penulis Alkitab untuk kita pahami. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau Anda boleh tunjukkan dia di dalam slide. Dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan ada 4. Kenapa saya short dia sedikit? Artinya ketika kita diberikan inspirasi, maka kita juga harus menginspirasi orang lain. Itulah karya mengapa kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Saudara, ini dia. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ketika Allah menginspirasi Alkitab yang adalah kebenaran Allah itu, Dia mampu untuk boleh menginspirasi orang lain.
Jadi ketika orang lain berbuat salah, kamu menegur orang itu karena Roh Kudus berkarya dalam diri Anda. Kalau Anda melihat orang lain bersalah, Anda tidak tegur, sebenarnya saya boleh berkata, saudara, Anda sedang memadamkan Roh Kudus dalam diri dan hati Anda. Karena ini artinya Roh Kudus yang tinggal, yang diberikan oleh Allah ketika masa pencurahan Roh Kudus itu berfungsi untuk menginspirasikan Alkitab, untuk Anda juga menginspirasikan orang lain. Ketika orang lain berbuat dosa, bagaimana tanggung jawab Anda? Anda kan diam, biarlah. Apa? Biar saja dia berdosa. Emang urusan saya dengan dosanya? Saudara, Anda sebagai orang yang dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, yang dipenuhi hati Anda dengan Roh Kudus, Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Karena Anda tidak menegur kesalahan sesama Anda yang telah melakukan perbuatan dosa. Saya berharap sidang jemaat jangan membiarkan teman-teman Anda melakukan perbuatan dosa yang tanpa dia sadari. Yang kedua, Roh Kudus mampu bertindak sebagai kuasa untuk memberi hati kita dipenuhinya. Ya, hati. Amsal 4 ayat 23 berkatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat hidup manusia. Tetapi, saudara, John Calvin berkata lain. Anda tahu John Calvin adalah hidup pada abad yang ke-15. Dia yang menulis buku Institutio dengan semua doktrin kekristenan yang begitu reform. Dia berkata apa tentang hati? Dia berkata begini, hati itu adalah satu ruang, satu tempat yang ada di dalam diri manusia, hanya satu pribadi yang harus mengisinya. Wow, saya suka dengan doktrin-doktrin dia. Sehingga hanya satu. Kenapa Tuhan tidak memberi dua hati kepada kita? Supaya kita tidak mendua hati, ya. Anda tahu kan? Hanya satu hati yang ada dalam diri Anda. Sehingga apa yang dikatakan John Calvin? Allah menciptakan satu hati dalam diri manusia, satu ruang yang ada di dalam hati Anda itu hanya satu pribadi yang boleh mengisinya, yaitu Allah. Sehingga, saudara, saya ingin menarik perhatian saudara lagi. Ketika hati Anda masukkan segala benda di dalamnya, maka dia akan menjadi cuma. Ya, ketika Anda masukkan game di dalam hati Anda, pikiran Anda hanya di game saja. Ya kan? Ketika Anda masukkan sesuatu kepada hati itu, maka dia akan mempengaruhi seluruh keberadaan hati Anda itu. Maka hati-hatilah, kata Amsal Sulaiman tadi kan, hati-hatilah menjaga hati Anda, supaya hati Anda itu, karena hati Anda itu merupakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita menjaga hati kita, kehidupan yang indah akan menjadi satu ungkapan yang Anda keluarkan. Ya, kata-kata Anda menjadi kata-kata yang mendorong, kata-kata Anda menjadi kata-kata yang menguatkan, kata-kata Anda kata-kata yang menghibur orang lain, kata-kata Anda adalah kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain. Ya, karena apa, saudara? Itulah karya Roh Kudus dalam diri manusia, sehingga dia menjadi dinamisator. Apa maksudnya? Dynamic adalah satu kekuatan, ya, yang dapat memecahkan. Dynamic, tahu Anda dynamic kan? Itu boleh memecahkan bangunan ini dengan kuasa. Ada satu kekuatan di dalamnya, sehingga
pentingnya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu, karena dia tidak hanya menginspirasi, tetapi dia memberikan dorongan, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kata-kata penghiburan kepada orang-orang lain. Itulah kekuatan dan karya Roh Allah yang kudus dalam hidup orang percaya. Sehingga dia perlu ada di dalam hati Anda, sehingga dia perlu ada mengisi hati Anda. Kekosongan yang dikatakan oleh John Calvin itu hanya boleh diisi oleh Allah, sehingga Allah perlu ada di dalam hati manusia itu, sehingga dia boleh melakukan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, saya berharap kita sebagai orang-orang Kristen boleh memahami betapa pentingnya Roh Kudus. Anda tidak mempunyai kekuatan untuk menghiburkan orang lain, sedangkan menghibur sendiri banyak permasalahan datang kepada Anda. Anda sendiri susah untuk boleh menghibur diri Anda sendiri, betul tidak? Tetapi Roh Kudus apabila tinggal di dalam ruang hati Anda itu, dia akan menolong Anda, dia akan menolong kita untuk terhibur, untuk terdorong, apalagi dapat memberikan dorongan kepada orang lain. Di masa PKP ini mungkin kita berkata, macam mana kita mau mendorong orang lain, Ibu Pastor? PKP Bang, gak boleh, penginjilan pun terhad sekarang ini. Ya, sehingga cikgu kita pun datang hari ini untuk boleh melawat kita. Ya cikgu, terima kasih untuk kehadiran kamu, membawa anggota tuai rumah. Tepuk tangan dulu bagi mereka. Kenapa? Memang kita sudah dihankan untuk boleh pergi, Pak. SOP banyak. Ini 1, 2, 3. Beginilah kita punya ibadah, ya kan? Tetapi saudara, Roh Kudus yang ada tinggal di dalam diri kita tidak menghankan kita untuk memberitakan Injil. Jangan kita berpikir, wah sudah tak ada lagi pemberitaan ini, tidak ada lagi kita punya penginjilan, karena penginjilan sekarang sedang di stop. Halo. Meskipun dihankan sekarang untuk penginjilan, tetapi Anda dan saya masih tetap menjadi penginjil. Kenapa? Roh Kudus belum ditarik dari dalam diri Anda, sehingga Anda harus menjadi saksi. Mungkin sulit untuk bersaksi kemana? Ya, paling setidak-tidaknya orang yang di rumah Anda lah Anda bersaksi. Neighbor Anda, siapa di tempat pekerjaan Anda? Adakah orang yang pernah Anda layani waktu masa PKP ini? Itu bentuk penginjilan. Penginjilan yang sekarang ini melalui WhatsApp. Ya kan? Buat cara bagaimana yang sesuai dengan SOP. Yang penting Injil tetap diberitakan. Ada men? Jangan sampai kita sudah berhenti penginjilan. Penginjilan kita ke apa nama tempat kami itu Cikgu Bahaya, Sungai Lutong. Sungai Lutong ada di sana ya, bukan di sini. Jadi meskipun dihankan kita penginjilan, siapa yang kita injili? Ya. Saya melalui penulisan buku saya sedang menginjili. Menginjili melalui apa namanya ini? Live streaming. Saya tetap menginjil. Bagaimana dengan kita? Penginjilan harus kita lakukan. Jangan sampai kita karena SOP ini maka stoplah semua. Saya pikir Roh Kudus belum terangkat ke sorga untuk hadir. Masih ada di bumi, saudara. Masih ada tinggal di dalam diri kita. Itulah yang menjadi kekuatan dan dinamisator yang memberikan kita kekuatan untuk menginjil. Bagaimana caranya? Ya, saudara-saudaraku, mari kita pakai dengan SOP yang berlaku pada saat ini. Kekuatan penginjilan kita ada di sana. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus yang dapat melengkapi diri kita.
Dia berkata, dia adalah Parakletos. Anda tahu dalam bahasa Yunani dia berkata Parakletos adalah orang, pribadi, Roh Kudus yang tinggal di sisi kita untuk melengkapi kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Jadi kalau kamu diminta memimpin pujian penyembahan di tempat ini, jangan ragu karena Roh Kudus berdiri di sisi dan di samping kanan kiri Anda untuk menguatkan Anda. Ya. Itu akan melengkapi kita untuk melakukan sesuatu meskipun Anda sedang berduka. Makanya saya selalu berkhotbah di tengah-tengah ibadah kedukaan, berbicara bahwa Parakletos ini berdiri di samping kita untuk menghibur kita. Pastor tak mempunyai kesanggupan untuk tetap memberi penghiburan. Mungkin selama ibadah penghiburan hanya 3 kali dijalankan, selepas itu selesai. Pastor kami ini gak guna nih, gak datang kepada kami, menjenguk kami. Menyalahkan kita, pastor lagi ya kan? Tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa berdiri di samping kita untuk menemani kita ketika kita mengalami berbagai-bagai kemelut. Saya mengharap Anda sebagai jemaat Tuhan memahami karya Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa kita harus tinggal di dalam Roh Kudus. Mengapa hati kita perlu dipenuhi Roh Kudus itu. Jadi inilah fungsinya. Dia boleh melengkapi kita, dia boleh memberikan semangat kepada kita, dia boleh memberikan kita inspirasi untuk menginspirasi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, fungsi dan karyanya dalam kehidupan kita memungkinkan kita tetap kuat semangat meskipun pandemi sampai dengan akhir tahun. Pandemi belum berakhir, tetapi saya menghimbau kita, meskipun dia belum berakhir, meskipun belum dia selesai, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, mari tetap penuh semangat. Ada amin? Karena dia Allah sebagai dinamisator, sebagai inspirator, sebagai equiper, melengkapi kita untuk tetap semangat di hadirat Allah. Pergumulan ini datang silih berganti, tetapi Roh Kudus belum terangkat dari kita. Itulah sebabnya mari kita hidup, hati kita dipenuhi Roh Kudus, supaya hati kita mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya? Bersihkan hati kita. Apa yang masuk ke dalam hati kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Selalu saya berkata, Rick Warren dalam bukunya, apa yang masuk dalam pikiran Anda, ya, akan mempengaruhi perasaan Anda. Apa yang mempengaruhi perasaan Anda akan mempengaruhi tindakan Anda. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak Anda ditentukan oleh hati Anda. Sehingga Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulutmu keluar dari hatimu. Hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik, tetapi hati yang jahat akan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Tidak mungkin hati yang baik mengeluarkan kata-kata yang jahat. Hati yang jahat mengeluarkan kata-kata yang baik. Injil Lukas. Sehingga hati kita ini penting diisi. Seperti yang dikatakan John Calvin itu tadi,
Hanya Allah yang mengisi kekosongan yang ada dalam hati setiap manusia. Maka hati manusia itu boleh melakukan kehendak Allah. Jika kita mengisi hati kita, membersihkan hati kita. Saya tidak melihat daripada segi kesehatannya, tetapi saya pernah mendoakan orang yang sakit hati. Sakit hati bukan sakit hati itu ya, liver, bukan sakit organ tubuhnya maksud saya. Masuk di hospital, Pak. Kamu sakit apa? Saya kata sakit hati. Oh. Sakit hati. Saya pikir sakit hati yang itu kan. Sakit hati ini ada pengertian yang khas juga kan. Sakit hati kepada siapa ini? Bukan, dia organ tubuhnya sakit, Pak. Hati dia, Pak. Jadi waktu saya doa, saya pikir dalam hati kan banyak pikiran saya. Itulah makanya kadang-kadang kalau pergi ke hospital itu ya, minta maaf, ada dilema saya dengan hospital itu. Itu sebabnya saya tak begitu suka saya pergi ke hospital itu. Tapi mau tak mau harus pergi juga gitu ya. Kalau sudah ada orang pergi ke sana, ada itu ibu pastor, bu, udah orang kejar-kejar saya kan, doakan ya. Ini hamba Tuhan nggak dapat nolak, Pak. Tapi hati saya sebenarnya, duh Tuhan, nanti kalau udah masuk sana ada lagi orang lain yang bisa, bukan satu lagi, 2, 3, 4, ada tak selesai saya nyakar. Minta maaf lah, kadang-kadang itulah sebabnya saya harus jujur. Saya jujur dengan hati saya juga. Kadang-kadang pergi ke hospital itu dilema betul dalam hati saya. Pergi gak habis-habis dia, Pak. Ya, tapi saya berharap kalau kita pergilah. Ada time dia kan, time dia itu yang saya suka juga, supaya berhenti pada waktunya. Oke. Sakit hati dari segi kesehatan, kalau hati kamu rusak semuanya. Saya lihat bapak tua, hatinya yang sakit, Pak. Maksudnya organ tubuh hatinya itu sakit, banyak benda hitam di wajah dia. Ya, mungkin dia hitam lah ya kan. Tetapi semua itu mempengaruhi keseluruhan badan dia. Baru terinspirasi saya dengan apa kata Amsal itu. Jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati yang rusak boleh rusaklah hidup kita. Makanya kita hati-hati dengan hati kita. Coba apa yang kamu pikirkan? Kalau hati kamu baik, baguslah ya. Jadi mari kita, apa yang dikatakan dalam bagaimana supaya hati kita dipenuhi Roh Kudus. Bersihkan hati kita. Saya ingin membaca Yehezkiel. Yehezkiel pasal 36, dia berkata begini ya, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dirimu, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya saudara, ketika kita menjaga hati kita supaya hati kita dipenuhi Roh Kudus, maka perlu kita taat. Taat kepada siapa? Next. Taat kepada Kristus. Yang kedua tadi, ini pertama. Oke. Yang kedua adalah hati yang taat. Jadi kita perlu taat kepada Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti kita taat kepadanya. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita untuk menolong kita taat kepada firman. Saudara, ada kalanya kita tidak mentaati firman Tuhan, tetapi fungsi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda untuk mengontrol kehidupan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, maka dia akan memberikan roh yang sensitif. Saya pakai pernyataan Martin Luther. Dia berkata begini,
eh, orang yang dipimpin Roh Kudus itu dia pasti sensitif dengan dosa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus sensitif dengan perbuatan dosa. Jadi segala sesuatu yang dia dosa sedang mempengaruhi hidupnya, maka dia akan, Roh Kudus itu berfungsi dalam dirinya untuk baca firman dan dia akan memperingatkan Anda. Tetapi dalam kata Martin Luther, dia berkata begini juga. Manusia yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak berarti hidup tanpa dosa. Dia tak dapat hidup tanpa dosa karena hakiki kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi dia akan diberikan Roh Kudus yang ada tinggal di dalam dirinya, membuat dia, menegur dia untuk sensitif, hati-hati, itu dosa. Sehingga saya terkesan, apa yang dikatakan dia, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sensitif terhadap dosa. Maka kita akan bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar ya Tuhan atau tidak? Jadi hanya Roh Kudus yang menjadi filter, menyaring bahwa kamu sedang melakukan perbuatan dosa. Saudara-saudara, saya berharap semua kita boleh hidup dipimpin Roh Kudus. Tidak berarti seperti yang dikatakan Martin Luther, saya juga harus berkata demikian. Tidak berarti setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak pernah berbuat dosa, itu salah. Karena hakikat kita masih manusia berdosa. Tetapi kita harus sensitif dan mengakui segala perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala kejahatan dan menyucikan kita dari segala dosa. Artinya, kita perlu bertobat. Jangan menjadi orang yang tidak taat, supaya kita senantiasa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, habiskan. Yang ketiga adalah orang yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus, dia hidup dalam kekudusan. Itu yang terakhir. Roh Kudus memungkinkan kita untuk kita dapat hidup kudus. Segala apa yang di luar daripada kekudusan, Ibrani pasal 4 ayat 12 saya rasalah, kalau nggak salah, dia berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, artinya ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, membimbing kita untuk tetap hidup kudus. Kekudusan itulah yang membuat kita sampai ke destinasi kita. Jangan campur adukan deh. Sebentar kamu hidup kudus, sebentar tidak hidup kudus. Tetapi kekudusan itulah yang membawa kita sampai kehadirannya. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita semua memungkinkan kita untuk hidup kudus. Amin. Jangan dedahkan diri Anda kepada orang-orang yang tak benar, yang tak hidup dalam kekudusan. Mari kita mempertahankan kehidupan yang kudus ini, karena Roh Kudus adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, 1 Petrus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi 3 perkara ini mari kita memperhatikan, melihat kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus,
Dan ketika kita sudah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, apakah dia masih berkarya dalam hidupmu? Di dalam hidupku? Kalau dia stagnan dalam diri kita masing-masing, Anda sedang memadamkan Roh Kudus di dalam diri saudara. Kalau Anda tidak lagi sensitif terhadap dosa, Roh Kudus telah Anda dukakan di dalam diri saudara. Maka setiap pribadi, mari kita datang di hadapan Roh Allah, karena dia hadir di tempat ini untuk menguatkan kita, untuk mengangkat kita, untuk memberikan semangat baru kepada kita, untuk kita tetap hati kita dipenuhi Roh Kudus. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hati yang bersih. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hati yang kudus, hati yang taat dan sensitif terhadap dosa. Di mana keadaan kita berada. Mari kita menyanyikan satu lagu sebelum saya mengaminkan doa ya. Allah Roh Kudus ya. Saya mau kita sungguh mengalami kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Karena dialah yang berperan dalam hidup kita hingga saat ini. Dia belum terangkat, dia belum diambil daripada dunia ini. Dia masih ada dan tinggal oleh karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dialah yang membuat kita sensitif terhadap dosa, supaya kita taat kepada firman-Nya, supaya kita hidup kudus. Karena dengan kekudusan itulah kita sampai kepada destinasinya. Mari kita naikkan Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita bangkit berdiri, nyatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita senyap sejenak. Allah Roh Kudus hadir di tempat ini untuk menolong kita setiap pribadi untuk menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita mengakui segala kegagalan kita di hadapan-Nya. Mungkin ada banyak perkara-perkara yang telah selama ini kita alami, tetapi hari ini engkau diperingatkan melalui Roh Kudus-Nya. Adakah engkau masih setia dengan Dia? Sedia untuk menginspirasi orang lain? Masih setiakah engkau memberikan semangat kepada orang lain melalui kata-katamu, melalui perbuatanmu, melalui tindakanmu, melalui pikiranmu? Saudaraku, Dia hadir di tempat ini untuk mengoreksi kita secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita respon hadiratnya, karena Dia ingin membangkitkan semangat baru dalam diri kita masing-masing. Saudaraku, saya hanya meminta kepada Anda, tolong angkat tangan Anda di
di mana di tempat Anda berada. Karena SOP yang berlaku saat ini tidak boleh memberikan kita untuk datang ke hadapan. Saya meminta Anda berkata di hadapan Tuhan, hari ini Tuhan, aku datang dengan segala kelemahanku. Datang di hadapan-Nya. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Melalui pengakuan Anda akan mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Karena Tuhan mau mengangkat. Karena Tuhan mau memberikan semangat kepada kita yang sedang mengalami berbagai-bagai kemelut pada hari ini. Mari angkat tangan bersama dengan saya. Berkata di hadapan Tuhan, aku tidak mampu mengalami. Oleh karena berbagai tantangan hambatan yang saya alami pada saat ini. Mari datang di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara. Bagi saudara yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, angkat tinggi-tinggi di hadapannya. Sebagai satu pengakuan kita. Mari kita nyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Sambil tetap engkau mengangkat tangan saya, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya Bapa di sorga, haleluya. Meresponi hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya itu Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Angkat hati kami, ubah hati kami, bersihkan hati kami, supaya kami tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun banyak hambatan, bahkan juga pergumulan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu masih Engkau berikan di dalam dunia